Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita udah masuk ke pertemuan ketujuh. Jadi, di pertemuan tujuh ini kita akan membahas sistem pakar dan faktor kepastian. Oke, langsung aja. Apa sih sistem pakar dalam AI itu? Sistem pakar dalam AI, dia itu sistem yang merancang yang digunakan untuk meniru cara berpikir dan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu. Jadi, sistem bakar ini digunakan untuk sebuah sistem dalam AI untuk meniru cara berpikir manusia dan cara bagaimana manusia itu mengambil keputusan. Entah itu menurut informasi yang benar, informasi yang salah, nanti sistem bakar ini yang akan menentukan keputusan apa yang akan diambil. Kemudian, sistem ini menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk menganalisis data dan memberikan solusi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, sebelum sistem ini digunakan, biasanya dia memberikan aturan terlebih dahulu, Miss. Untuk nanti ada sistem pakar, dia itu kalau min satu itu berarti informasinya salah, kalau nol itu berarti tidak cukup informasi, dan satu itu berarti informasinya benar. Kita lanjut. Untuk pertemuan tujuh ini kita akan bahas apa aja. Itu ada definisi dari sistem pakar, tadi udah kakak jelasin. Kemudian ada komponen utama dari sistem pakar. Terus lanjut arsitektur sistem pakar. Ada 5 arsitektur dalam sistem pakar. Kemudian masuk metode inferensi, itu ada forward chaining dan backward chaining. Ini udah berapa kali dijelasin. Kemarin di pertemuan 6 juga udah dijelasin kembali. Kemudian ada faktor kepastian dalam sistem pakar. Itu nanti ini yang kita gunakan, ntar ada rumus untuk menghitung apakah informasi itu benar atau informasi itu salah atau informasi itu tidak cukup untuk memberikan atau mengambil keputusan. Kemudian ada expert system cell, itu apa sih fungsi dari expert system cell dengan AI. Kemudian ada juga penerapan sistem pakar dengan faktor kepastian. Di sini pembahasan terakhir kita akan membahas penerapan sistem bakar dalam medis, keuangan, industri, dan e-commerce. Oke, sistem berbasis komputer ini atau sistem bakar ini biasanya dirancang untuk, tadi udah kakak jelasin, meniru keputusan seorang pakar. Jadi bukan hanya seorang manusia, jadi manusia ini, em, sistem ini dirancang seperti kita mengambil bagian informasi atau data tertentu dari si pakar ini atau seorang profesional dalam bidang informasi yang mau kita kumpulin. Jadi bukan maksudnya otaknya yang diambil. Jadi seakan-akan sistem ini se- menjadi salah satu memori dari data yang atau informasi yang dimiliki oleh seorang pakar. Jadi dari sini digunakan juga untuk mengambil keputusan dari informasi atau data-data atau sistem aturan yang udah dia buat. Itu untuk sistem pakar dalam AI. Contoh biasanya digunakan dari data-data itu seperti untuk diagnosis penyakit, evaluasi kredit, dan deteksi ancaman keamanan. Jadi misal sekarang eh ada sistem otomatis kalau misalnya ada gerakan mencurigakan atau face recognition yang tidak dikenali, atau misalnya ada sidik jari yang tidak dikenali, atau terjadinya pembukaan paksa pintu. Biasanya itu ada sistem yang akan menyalakan alarm jika tempat yang dilindungi tersebut ternyata dalam bahaya. Itu dari
Pemikiran dari sistem pakar dalam AI di sistem keamanan tersebut. Oke, lanjut. Komponen utama dalam sistem pakar apa aja sih? Sistem pakar itu nggak jauh dari basis pengetahuan. Karena semua informasi atau keputusan yang diambil itu berbasis dari pengetahuan atau knowledge base yang dia kumpulin atau aturan-aturan yang dikumpulin oleh seorang yang membuat AI ini untuk merancang sistem pakar ini. Terus ada mesin inferensi. Mesin inferensi ini dia yang digunakan untuk menganalisis data, menetapkan aturan, dan menarik kesimpulan. Kemudian ada modul akuisisi pengetahuan, itu dia memungkinkan sistem untuk belajar dari pengalaman. Jadi, walaupun sistem bakar ini tidak bisa menggantikan pengalaman yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dirasakan oleh manusia, sistem bakar ini mempunyai modul akuisisi yang digunakan untuk belajar dari pengetahuan. Entah itu dari pengetahuan kesalahan atau pengetahuan dari data yang dimasukin baru dari si penanya atau si user. Kemudian ada antarmuka pengguna ya. Kalau misalnya kita membutuhkan jawaban ya berarti kita harus mempunyai antarmuka pengguna atau user interface. Oke, kalau kalian mau lebih jelasnya ini biasa kakak taruh di note. Kita lanjut. Apa sih arsitektur sistem pakar itu tadi? Hampir sama-sama komponen utama sistem pakar. Antarmuka pengguna itu udah pasti itu paling penting karena mulai dari kayak misalnya kan kita mau diagnosis penyakit itu biasanya kan mulai chatbot. Dari chatbot itu kita kan butuh sebuah tampilan untuk memberikan pertanyaan kepada si AI ini. Jadi anggap aja kalau kita misalnya mau nanya, ya dia udah siapin sistem seperti tampilan chat untuk kita menanyakan hal yang ingin kita tanyakan ke si AI ini. Nanti yang akan menjawab atau yang mengambil keputusan itu adalah si sistem pakar ini. Dari data-data yang udah dikumpulin sama hmm, yang pembuat sistem ini atau pembuat chatbot ini. Oke, terus ada basis pengetahuan, udah pasti karena dia berbasis data atau fakta. Jadi dibutuhkan database yang banyak atau yang sesuai dengan chatbot yang dia ingin buat, gitu, misalnya. Atau eh, sistem pakar yang ingin dia buat misalnya tentang keuangan atau riwayat kredit nasabah. Berarti ya database atau aturan yang diperlukan berarti semuanya sesuai dengan keuangan dalam bank. Entah itu dia misalnya melakukan pinjaman mulai dari rajin bayar, tidak rajin bayar, atau telat bayar, eh paling cepat bayar, tagihan keluar langsung dia bayar, itu nanti semuanya atau aturannya itu semua ditaruh di dalam database aturan. Kemudian ada mesin inferensi. Mesin inferensi kalau kalian ingat, ini pernah dibahas di pertemuan 4. Inferensi itu kalau kalian ingat, dia yang menentukan atau yang menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang digunakan atau diambil menggunakan metode reasoning. Kalian buka lagi pertemuan 4. Oke. Kemudian ada modul akuisisi pengetahuan. Nah, tadi dari kakak jelasin, modul akuisisi ini dia yang belajar dari pengalaman dan memperbarui pengetahuan.
Entah itu dia belajar dari pengalaman untuk perbaikan dari kesalahan atau data-data baru yang dia temukan ketika si user itu menanyakan informasi baru yang belum ada di sistem atau belum ada di pertanyaan. Oke, lanjut. Oke, untuk metode inferensi dan representasi pengetahuan dalam sistem pakar, ini sama kayak mesin inferensi pendekatan pada di pertemuan 4. Sambil kita tunggu nanti sambil kita kakak liatin kalau emang pernah kakak bahas di pertemuan 4. Oke. Nih, bukan pertemuan 4 aja, pertemuan 6 juga kemarin juga kakak bahas. Ada forward chaining dan ada backward chaining. Kalau forward chaining itu berdasarkan fakta yang diketahui. Kalau backward chaining itu berdasarkan hipotesis atau kesimpulan. Kemudian untuk pengetahuan dalam sistem pakar itu ada aturan produksi, ada frame, dan ada logika predikat. Ini juga udah di kakak jelasin di pertemuan 4 dan 3. Kita lanjut untuk faktor kepastian. Faktor kepastian itu biasanya digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi walaupun sistem pakar ini dia menggunakan database untuk menentukan atau mengambil solusi atau mengambil keputusan, biasanya ada apa sih informasi yang tidak cukup atau informasi yang salah. Nah, dari situ dibutuhkanlah faktor kepastian atau certainty factor untuk menangani informasi yang tidak pasti. Jadi faktor kepastian dihitung dengan menggunakan nilai kepercayaan terhadap suatu fakta atau aturan. Oke, kita lanjut. Ini faktor kepastian. Itu faktor kepastian untuk mengetahui faktor kepastian itu ada rumusnya, itu ada measure of belief atau tingkat kepercayaan dikurang dengan measure of disbelief atau tingkat ketidakpercayaan dari hipotesis atau kesimpulan. Ini tadi udah kalau jelasin untuk satu itu diyakinin benar dan untuk nol itu tidak cukup informasi dan min satu itu salah atau informasinya salah. Oke, oke. Di sini ada contohnya. Dokter percaya eh berdasarkan hasil analisanya atau berdasarkan pertanyaannya itu 80% pasien terkena influenza. Tapi, jadi 20%-nya dia nggak yakin kalau pasien tersebut kena influenza. Oke, kita ke sini lagi. Oke, rumusnya itu faktor kepastian sama dengan dikurang measure all belief dikurang measure disbelief. Ini kepercayaan. Ini tidak percaya. Tadi kan dokternya itu 0,8, sorry, 80% dia yakin
Hmm, pasien terkena influenza. Kena influenza. Berarti 20%-nya dia tidak yakin. Jadi, kalau kita pakai rumus ini, kita cari faktor ketidakpastiannya. Faktor kepastiannya itu 0,80% jadi 0,8. Karena kan 1 dikurang, sorry. Ini karena kan, hitungannya 1 nih kan 1. Jadi, 8 dibagi 100. Jadi, 8 dibagi 10. Sorry, sorry. Hmm. Pokoknya hitungannya kalau dijumlahkan itu 1. Ini untuk faktor kepastiannya sih mudah sih sebenarnya. Kalian ingat aja rumus ini aja. Cuman dikurang. Persenan percaya dikurang persenan tidak percaya. Tahu misalnya cara kalian misalnya mau 80% dikurang 20% dulu. Jadinya 60%. Baru mau dijadiin ini. eh Kita mau ngetahuin itu informasinya salah, tidak cukup, atau informasinya benar. Tinggal kita 60, oh, 60 bagi 100. Itu 0,6. Misalnya, ada contoh lagi yang kedua itu evaluasi kelayakan kredit. 0,9, sorry. Bank 90% yakin nasabah bisa dapat kredit. Tapi bank jadi 100%. Biar 100% berarti 10%-nya tidak yakin nasabah dapat kredit. Kalau kalian menghitungnya ini 90% dikurang 10% tuh, sorry. Jadi untuk tidak yakin ini bukan hitungannya 100%. Jadi dia tergantung dari hasil penilaian. Jadi ini berdasarkan hasil penilaian. Bukan eh kalau misalnya 90 yakin itu 100% bukan. Tapi berdasarkan penilaian bank. Jadi untuk faktor kepastian untuk Mr. Belief dan Mr. of Disbelief-nya itu berarti udah hasil dari penghitungan. Hmm,
ketidakpastian yang dibutuh untuk dihitung untuk faktor kepastiannya. Jadi ini 40, 90 kurang 46, nih, 50%. Jadi 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Jadi faktor kepastiannya itu 0,5. Oke, mungkin suara kakak agak mungkin lama-lama hilang karena serak. Kita lanjut ke materi. Jadi untuk faktor kepastian itu rumusnya yakin atau percaya dikurang tidak yakin atau tidak percaya. Yaitu rumusnya FC dikurang measure of belief dikurang MD itu measure of disbelief. Oke, ingat aja untuk faktor kepastian. Oke, ini yang harus diperhatiin banget. Untuk pertemuan 7. Karena nanti pasti ada soalnya di UTS dan nanti di UAS. Kita lanjut. Kita lanjut untuk pembahasan expert system cell. Expert system cell itu dia adalah kerangka kerja atau platform perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem bakar tanpa harus membuat mesin inferensi dan basis pengetahuan dari nol. Jadi dia ini eh seperti yang biasa digunakan untuk membuat sistem bakar atau chatbot tanpa harus adanya database atau basis pengetahuan yang disimpan di dalam server atau sistem tersebut. Kita lanjut apa aja dari fungsi dari si export system cell. Itu dia menyediakan mesin inferensi, kemudian memudahkan representasi pengetahuan, kemudian membantu mengembangkan sistem pakar dan antarmuka untuk interaksi. Oke, karena ini udah mau running out. Untuk contoh expert system cell itu ada Eclipse, ada C language integrate production system. Itu digunakan untuk berbasis sistem pakar berbasis aturan. Terus untuk di Java ada JES, Java Expert System Cell. Kemudian ada Dendral, digunakan dalam analisis kimia, dan ada MyChin, salah satu sistem pakar medis pertama. Dia sistem pakar medis pertama atau sistem pakar medis yang tidak membutuhkan, tidak perlu, atau tidak ada mesin inferensi dan mesin pengetahuan. Kesimpulannya, eksplorasi sistem ini alat bantu dalam pengembangan sistem pakar yang telah memiliki mesin inferensi bawaan sehingga pengembang cukup memasukkan basis pengetahuan tanpa harus membuat algoritma inferensi dari awal. Jadi dia entah itu eh tanpa mesin inferensi atau tanpa basis data. Jadi dia bisa keduanya atau salah satunya yang tidak ada. Oke, kita lanjut. Karena kan tadi kan sistem pakar itu komponen utamanya itu kan
Komponen utamanya itu kan basis pengetahuan atau knowledge base. Terus ada mesin inferensi. Jadi dengan adanya expert system cell, kita bisa bikin chatbot tanpa adanya salah satu dari kedua itu. Kita lanjut penerapan sistem bakar dengan faktor kepastian. Di bidang medis itu ada digunakan untuk diagnosis penyakit, kemudian keuangan untuk analis kelaikan kredit, di industri untuk pemeliharaan prediktif pada mesin untuk mencegah kerusakan, di e-commerce untuk rekomendasi produk, itu udah berasalkan dari algoritma atau mungkin dari pencarian-pencarian yang sering kita cari, entah itu di Google, entah itu di Instagram. Biasanya sistem pakar ini membaca riwayat atau entah itu riwayat pencarian kita atau riwayat belanja yang pernah kita lakukan. Oke, adapun juga untuk sistem bakar ini ada kelemahan dan kelebihan. Untuk keunggulannya ada pasti cepat dan akurat. Menyimpan pengetahuan pakar dalam bentuk digital. Ya, kalau zaman dulu bisa nyimpan apa-apa dalam bentuk kertas. Untuk dulu kalau yang pernah mengalami ada buku ensiklopedia. Nah, sekarang kita mau nyari apa-apa gampang tinggal buka Google. Atau misalnya Google nggak ada, kita bisa nanya ke ChatGPT atau ke chatbot atau ke banyak lain chatbot yang lain, ada Gemini dan lain-lain. Kemudian dapat bekerja tanpa perlu kehadiran pakar manusia. Karena udah bersistem-sistem data, ada tuh database-nya, jadi tidak perlu manusia untuk yang menjawab. Atau kayak kan kita ke CS, kalau CS yang masih nelpon, itu yang masih jawab itu manusia. Kalau CS yang pertanyaan-pertanyaan umum, itu yaitu berdasarkan dari aturan atau sistem yang udah dia bikin. Kemudian ada konsisten dalam pengambilan keputusan, dan tidak terpengaruh oleh kelelahan atau emosi manusia. Jadi dia bisa bekerja seminggu, bahkan berhari-hari dia bisa bekerja. Jadi 24/7 tanpa kelelahan. 24 jam dalam 7 hari tanpa kelelahan. Untuk kelemahannya, bergantung pada basis pengetahuan yang tersedia. Jadi dia terbatas. Kalau misalnya informasi yang kita tanya itu nggak ada di database, dia nggak bisa jawab. Kemudian sulit menangani kasus baru yang belum ada pada dalam sistem. Nah, ini hampir sama nih. Jadi kalau misalnya dia nggak ada di dalam sistem, sistem pakar atau chatbot tidak bisa menjawab apa pertanyaan kita. Kalau misalnya kayak yang chatbot yang icon wheels atau ikonnya paus, hmm, lupa namanya. Itu dia nggak bisa kita upload gambar atau kita minta buatkan untuk dibuatkan gambar. Kalau ChatGPT kan bisa kita minta bikinkan gambar atau kita minta upload gambar. Kalau misalnya yang logo Wheels itu hanya bisa baca informasi berdasarkan teks, teks only. Kemudian itu juga berdasarkan sistem pakar atau sistem aturan yang dibuat oleh pencipta si chatbot si logo Pause ini. Kemudian kelemahannya proses pengembangannya yang kompleks itu mahal. Jadi membutuhkan waktu dan biaya tinggi. Itu biasanya jadi salah satu kelemahan sistem pakar. Terus tidak dapat menggantikan intuisi dan pengalaman manusia secara penuh. Ya, walaupun ada modul akulerator, tetap pengalaman dan intuisi manusia itu lebih baik daripada teknologi. Karena ciptaan sang pencipta itu lebih baik daripada ciptaan dari manusia. Malahan terkadang yang diciptakan oleh manusia itu malah lebih buruk. Bukan lebih buruk ya. Gimana ya? Yang tadinya kita mencari informasi itu atau belajar sesuatu itu kita belajar dari awal.
mati-matian nyari informasi sana sini. Sekarang dengan adanya AI, kita malah jadi memang pekerjaan kita jadi lebih mudah. Tapi secara tidak langsung kita tidak seperti biasanya menggunakan 80% fungsi otak kita. Biasanya cuman kita pakai 50% atau 55% fungsi dari otak kita untuk mencari informasi. Itu yang kakak bilang, kenapa ciptaan manusia itu malah lebih membuat manusia lebih terlihat buruk juga. Ya kayak misalnya yang eh gaptek, itu kan jadi terlihat lebih buruk. Dia jadi nggak tahu teknologi. Padahal mungkin kalau dulu nyari informasi susah dan kita sekarang nyari informasi mudah, itu juga yang bikin maksudnya buruknya itu bukan buruk dia gapteknya. Buruknya jadi terlihat ada senja, itunya kesenjaan. Entah itu kesenjaan dari teknologi atau kesenjaan dari umur atau kesenjaan dari pengetahuan. Oke, ini udah kesimpulan. Kesimpulan seperti biasa, baca sendiri di materi Aidu yang udah kakak share di Aidu. Karena ini waktunya terus mundur, udah mau 40 menit. Kalau gitu, terima kasih yang udah dengerin penjelasan materi 7 hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tolong dipelajarin karena semua materi pasti ada di ujian. Oke, kalau gitu kakak tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.